warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Ini belum ini. yang menyimak kajian Bubur Subuh ini melalui live streaming Facebook Bubur Subuh. Ini mohon maaf, pagi ini kita sebenarnya bukan kajian. Ini lagi apa namanya? Typing ya? Hah? Apa namanya? Typing. Ini bahasa Cina ya, typing. Kita lagi rekaman untuk apa namanya? Stasiun TV di Jawa Timur. Ya, kalau nggak salah namanya Haromen, Persada TV Jawa Timur. Untuk tayang nanti di bulan Ramadan. Ya, temanya Ramadan dan Al-Quran. Mohon doanya teman-teman semua di Facebook Bubur Subuh. Ya, kita akan share walaupun sekarang rekaman. Ini nanti mohon maaf ya, ada cut, ada apa namanya, ada berarti sejenak, mau dimaklumin ya, karena ini rekaman, jadi memang mau hasilnya begitu bagus, nggak ada apa namanya kurang-kurang. Jadi gitu lebih kurang. Jadi kalau jamaah Facebook Bubur Subuh di mana aja, mohon doa buat Al-Fakir, Fawaz Abdi Zawiyah. Pagi hari ini kita akan rekaman lebih kurang 8 hingga 10 episode buat tayangkan di TV Persada Jawa Timur. Ya, baik. Apa namanya tuh? On apa namanya? Air. Apa namanya? Tetap di jalur apa di Stay tune. Stay tune ya. Hah? Keep on. Keep on. Masa gitu kita nggak ngerti dah. Itu yang paham dah tuh. Kita mah nggak ngerti dah. Insyaallah ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Sudah mau mulai. Oke. Ramadan jadi bisa minum. Oh iya kan puasa tuh. Itu berarti nggak ada air. Oh iya ya. Turunin berarti. Apa kan iklan doang. Oh gitu. Buat buka ntar gitu. Buat buka ya buka. Oh gitu. Positif Iya, mikir. ini mah kita belum puasa, cuma sore hari nggak apa-apa. Ibu ada buka puasa. Pasti kamu situ mau syuting. Sebenarnya nggak usah sih ini sih dia. Hah? Ke pengajian dia ini. Katanya kalau sudah kita ada ini dikit. Masuk kalau lihatnya. Sini aja, jadi udah satu arah nih. Sini. Ustadz sini tuh. Iya di sini. Oh, ada nonton juga ya? Ada Ustadz, udah 2. Sama antum. Sama saya. Yang lagi siapa itu? Yang ngambil casan Ustadz. Oke, standby. Oke. Udah. Siap Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Cam 1 master standby. Cam 1 roll. Cam 2 roll. Oke, kita mulai episode pertama. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan dan kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang menyimak, pemirsa yang menyaksikan
kajian tadabbur Al-Quran dengan tema Ramadan dan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita anugerah yang begitu agung, anugerah yang begitu besar. Dengan Allah anugerahkan kepada umat manusia sebuah kitab sebagai bekal panduan hidup bagi manusia agar di dunia hidup dengan penuh keselamatan, hidup dengan penuh ketentraman dan bahagia abadi di negeri akhirat nanti. Ramadan dan Al-Quran. Ramadan adalah bulan ke-9 dari hitungan bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, yang mana Ramadan semenjak dulu sebelum datang Al-Quran menjadi bulan yang oleh sebahagian besar bangsa Arab adalah bulan yang tidak disukai kedatangannya. Ramadan diambil dari kata-kata Ramadan yarmud, artinya panas yang membakar. Nah, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka nilai Ramadan menjadi agung, nilai Ramadan menjadi mahal, martabat Ramadan menjadi terhormat. Itu semua dengan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebelumnya Ramadan bukan bulan yang agung, bukan bulan yang mulia. Bahkan bangsa Arab lebih mengenal Ashhurul Hurum sebagai bulan yang agung, bulan yang mulia, yang mana bangsa Arab yang dikenal dengan bangsa yang senang untuk berperang, mengangkat senjata. Jika sudah masuk bulan haram, Ashhurul Hurum, yang 3 bulan bersandingan satu sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka dentingan suara senjata tidak ada. Perang diliburkan, semua melakukan gencatan senjata. Ramadan dengan datangnya Al-Quran, maka bulan ini hanya tinggal nama dengan sebutan bulan yang panas. Namun jika datang bulan Ramadan, bahkan sejak turun Al-Quran, bangsa Arab, khususnya umat pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merindukan datangnya Ramadan dengan memuliakan 2 bulan sebelum Ramadan, dengan memperbanyak, meningkatkan bermacam kegiatan ibadah, baik berpuasa, berbagi, bersedekah dan lain sebagainya. Tidak lain tarhiban li qudumi Ramadan. Maka jangan heran hingga saat ini kita dengarkan lantunan-lantunan syair di seluruh penjuru negeri semenjak turun Al-Quran dengan lantunan marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah. Allah, di mana-mana kita dengar lantunan ini. Marhaban Ramadan Karim, Ramadan telah datang. Namun jangan lupa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan menjadi bernilai, Ramadan menjadi agung tidak lain dikarenakan di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan bulan tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran suratul Baqarah, surat dengan nomor urutan kedua setelah suratul Fatihah dari Mushaf Al-Quran, ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ambil pena, tulis di kertas dengan tinta emas bahwa kemuliaan Ramadan ini
tidak bisa terlepas dengan firman Allah Subhanahu wa taala, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Unzila diturunkan fihi di dalamnya, di bulan Ramadan ini, Al-Qur'an. Di kesempatan episode kali ini, Al-Faqir ingin mengajak Anda semua merenungkan kalimat Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, Quran surat Al-Baqarah. Allah katakan Al-Quran. Al-Faqir akan mengajak Anda mentadabburkan dengan pendekatan metode tahrir lafzi, mengurai setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Allah sebutkan Al-Quran. Ada dua kata tersusun, Al dengan Quran. Al satu huruf dalam grammar Arabik memiliki makna imma li ta'rif wa imma li takhsis. Dan Al-Quran, Al di sini memiliki makna tersebut, ta'rif sekaligus takhsis. Satu-satunya, hanya dia satu-satunya. Al di sini hanya dia satu-satunya. Quran diambil dari kata-kata qara'a, yaqra'u, qira'atan wa qur'anan. Atau diambil dari kata-kata qarana, yaqrinu, qiranan wa qur'anan. Qara'a yaqra'u diambil dari kata-kata qur'u, artinya menghimpun, artinya menyatukan, artinya terkumpul. Qur'u, sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai hudan linnas, dikarenakan Al-Quran adalah satu buku pedoman hidup yang di sana mengumpulkan, menghimpun, merangkum seluruh ajaran para nabi dan rasul yang Allah utus ke hadapan manusia, mulai sejak Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Menghimpun, mengumpulkan. Oleh karenanya Allah sebutkan makna di sini, makna Al-Qur'an yang menunjukkan arah arti mengumpulkan, menghimpun. Dalam Quran surah Al-Qiyamah Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'an, inna alaina jam'ahu wa qur'an. Al-Qur'an menghimpun, menyatukan. Dengan Al-Quran, bangsa Arab yang saat itu berpecah belah, berseteru, senang saling memerangi satu dengan yang lain, datang Al-Quran, Allah satukan hati mereka. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka dengan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran, pemikiran yang berbeda, interpretasi yang tidak sama, sisi pandang yang saling berselisih, dengan Al-Quran disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari satu makna qara'a yaqra'u, Quran qira'atan wa qur'anan. Adapun tambahan alif dan nun ini menunjukkan makna kesempurnaan. Dalam kaidah kebahasa Araban, setiap satu timbangan kata bertambah hurufnya, maka maknanya pun akan bertambah. Ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Qara'a, Qur'un menjadi Quran, bertambah alif dan nun yang menunjukkan makna kesempurnaan, mengikuti wazan fa'lan atau fu'lan. Oleh karenanya dari makna Qur'u ini, yaitu ad-dhammu wal jam'u, arti Al-Quran ialah dia satu-satunya yang dapat mengumpulkan, yang dapat menyatukan, atau kesempurnaan dalam
menyatukan dan mengumpulkan. Ini arti kata Al-Quran. Kemudian makna berkembang menjadi arti bacaan. Karena Quran adalah kumpulan huruf yang dilafazkan ya serta mengandung makna, artinya bacaan. Oleh karenanya terjemahkan saat ini arti Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang sempurna. Yang kedua, jika makna Quran diambil dari kata-kata qarana, artinya yang selalu bersama, mengiringi, menempel, tak terpisahkan. Nah, tidak lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat dari ayat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jika seseorang ingin dapatkan bimbingan, petunjuk sekaligus tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain bertemanlah, selalulah bersama dengan Al-Qur'an. Ini makna dari lafaz Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran yang Allah tujukan sebagai apa? Teman hidup dengan cara dibaca, dipelajari dan diikuti keinginannya. Allah ingin satukan hati kita, satukan himmah kita agar manusia ini benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya. Hudan linnas. Bahkan fungsi Al-Quran selain hudan linnas, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan pada ayat berikutnya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran merupakan bayinat, ayat yang begitu terang, jelas, bukti yang begitu kokoh, mantap. Minal huda, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, Al-Quran juga sekaligus menjadi apa? Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Oleh karenanya, mari kita selami kandungan makna Al-Quran di setiap perjumpaan kita dengan tema Ramadan dan Al-Quran. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 38, bahkan ayat dimulai ayat 31 dan ayat 38 ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan awal mula penciptaan Adam yang Allah ciptakan di dalam surga. Kisah Nabi Adam, penghulunya manusia. Cut. Cut. Dikat langsung. Satu ya. Ini sesekali nengok ke sini agak lama, ke situ, Oke. situ siapa? Lu bab Hai. Sana dulu deh. Ambil lagi suntik. Dulu ya. Aman lu ya. Oh, kali. Saya Ini abis dulu. Apa ya? Cek kamera. Apa ya? Apa kanannya? Ih, Halo makan kalian. audionya masuk ya? Masuk audio. dikit. Ada grafiknya dia. Iya, tahu-tahu kagak masuk. Enggak apa-apa, ada dari itu kan. Nggak buat nyatuin itu. Iya. Ada sih dikit doang. Bisa musuh ngapain? Coba dulu dicek dulu. Yang mana tadi? Penghulunya manusia. Itu tuh. Nabi Adam penghulunya manusia tuh. Nah, ini saksinya nih. Saksinya, pada satu saksinya. Iya, saksinya. Sampai mana omongannya? Udah siap, Sat? Hah? Siap. Udah, bismillah. Dari 3 2 1. Tunggu. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adam, penghulu manusia. Kisah dalam Al-Quran yang lumayan cukup panjang untuk kita ambil pelajaran adalah berada dalam Quran surat Al-Baqarah, kemudian Quran surat Al-A'raf, dan juga Quran surah Thaha. Saya kutipkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam,
qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda fala khawfun fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah beritahukan sekaligus berikan sebuah pesan penting untuk Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa Adam mesti keluar meninggalkan surga, turun ke bumi untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Khalifah artinya bertugas atau pelaksana tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Adam dan anak turunnya adalah PLT, Khalifah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Maka ketika Adam yang Allah ciptakan di dalam surga menikmati bermacam kenikmatan surgawi, namun mesti melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan surga dan pindah ke bumi. Maka Adam bingung apa yang mesti dia perbuat. Allah berikan sebuah panduan, Allah berikan sebuah pesan bagi Adam dan buat kita sekalian anak cucu Adam dengan firman-Nya fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang pada kalian petunjuk, bimbingan dan tuntunan dari sisiku ini. Nah, alhamdulillah di hadapan kita semenjak Ramadan, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, Allah Jalla Jalaluhu turunkan Al-Quran agar menjadi hudan bagi manusia. Nah, ini pesan Allah kepada Adam, dan Allah berikan jaminan dengan sebuah firman-Nya, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan dalam Al-Quran surah Thaha ada redaksi yang sedikit berbeda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa taala beritahukan untuk Adam dan seluruh anak turunnya Adam bahwa kata Allah sang pencipta Adam, Allah pencipta manusia, Allah pencipta alam semesta raya, Allah beritahukan dengan firman-Nya, faman tabi'a hudaya, siapa orang yang mau mengikut, bermakmum, berjalan di belakang panduanku Al-Quran. Yang tadi Al-Baqarah 185 Allah beritahukan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Allah beritahukan sejak Allah turunkan Adam ke bumi, Allah beritahukan kepada Adam, faman tabi'a hudaya, siapa yang benar-benar mau mengikuti panduanku, siapa yang mau mengikuti petunjukku, siapa orang yang mau bermakmum kepada tuntunanku, yaitu Al-Quran. Allah beritahukan satu dalam redaksi Quran surat Al-Baqarah, Allah beritahukan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka Allah berikan jaminan tiada ketakutan yang akan menimpa dirinya dalam kehidupan dan dalam menjalani roda kehidupan dunia yang senantiasa berputar, dalam mengarungi ombak lautan kehidupan yang penuh ujian dan cobaan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan juga tidak ada akan terkena kesedihan sepanjang hidupnya. Bahkan dalam redaksi Quran surah Thaha tadi Allah memberitahukan fala yadhillu, sekali-kali dia tidak akan tersesat jalan,
wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Unik memang. Kalimat huda, hada, yahdi, hudan, memiliki kemiripan dari akar kata yang serupa dengan hada, yahdu, hudan. Hada, yahudu, hudan. Artinya hada, yahudu, hudan, kembali. Hada, yahdi, hudan, artinya petunjuk agar mampu kembali ke tempat asal. Subhanallah. Al-Quran merupakan hudan, petunjuk sekaligus pembimbing, juga penuntun yang dapat mengantarkan kita hidup di dunia dengan nyaman, tentram, tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih, sekaligus dapat menghantarkan manusia kembali ke tempat asal di mana ia diciptakan awalnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata huda dalam Al-Quran terulang paling tidak 40 kali. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia, ketentraman batin, kenyamanan hati, keberkahan rumah tangga, keberkahan pekerjaan, menjalani hidup dengan rasa tentram dan aman, maka jadikanlah Al-Quran sebagai huda. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, jadikan Al-Quran sebagai penuntun hidup kita di dunia hingga selamat di akhirat. Oleh karenanya, pekerjaan rumah yang mesti kita paham adalah bagaimana kita betul-betul mau menjadikan Al-Quran sebagai huda. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kepada akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Artinya mengumpulkan, artinya menghimpun. Mari kita tanyakan diri kita, dengan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ini, bilakah kita akan menghimpun Al-Quran dalam hati kita? Bilakah kita akan mengumpulkan Al-Quran di dalam ruh kita? Bilakah kita satukan jiwa kita dengan Al-Quran? Dimulai melalui membacanya berulang-ulang, menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup, teman yang intens, interaksi senantiasa terus-menerus secara kontinu, dengan memahami maknanya, mentadabburkan setiap kata-katanya, dan mengikuti panduan dan kehendaknya. Inilah yang dimaksud dengan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kat. Kenapa Ustaz? Kat. Perasaan sendiri ya. Tadi Ustaz, geleg tadi. Oh, sekarang enggak? Hah? Sekarang enggak? Nggak masuk nggak? Enggak. Kita masuk doang. Baik. Pokoknya tadi pasang dulu biar nggak. Tapi antum kalau nggak ada kipas gerah nggak Ustaz? Nah, iya. Ada yang sini orang mau nih. Jadi ini nggak kena nih. Ini nggak kena tuh. Iya. Pasang nggak usah aja sih. Pasang nggak usah biar Qurannya juga nggak kena. Pasang dengan arahkan ke tempatnya. Iya. Oke, umur subuh. Cuplikan dulu aja segitu. Sebelum umur di off ya. Ntar dulu belum. Di off aja deh. Nggak Nggak tahu. ada. Udah off. Oke nih Ustaz. Baik. Lanjut apa? Off dulu aja.